Apa lu? Lu pembukunya beneran? Tadi kan lu nampar beneran. Gua tanya sekali beneran siapa sih yang lu bawa? Ya ampun, kan tadi gua udah bilangin. Yang saya bawa nih, Pak Wakub, Bang Jarot. Ngomong dari tadi ya. Itu ngomong. Hei, wakil gubernur. Emang lagi tuh gue, Pak. Tadi baru ngomong. Inspektur upacara di mana tempat upacara dan dipersilakan bagi tenda kehormatan. 96 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan serangkaian dengan rincian Jakarta Pusat 37 orang, Jakarta Timur 58 orang, Jakarta Selatan 45 orang, Jakarta Barat 12 orang, dan Jakarta Utara 26 orang. Pembersihan coret-coret pada sarana umum di sejumlah lokasi. Yang pertama, Sudi Jakarta Pusat berlokasi di Flyover Senen, Sudi Jakarta Utara berlokasi di dinding SMPN 231 Jakarta Utara, Jembatan Gereja Tugu, Jembatan Simpang 5 Semper Barat, Badan Jalan Layang Tol Wiyoto Wiono, halte Metro Kencana, Jalan Danau Sunter Utara, Jembatan Jalan Pria Utama belakang Hotel Holiday Inn. Aksi kebersihan pasca banjir dilakukan di 5 wilayah kota. Wilayah pusat 250 orang, wilayah utara 300 orang, barat 250 orang, Jakarta Selatan 250 orang, dan wilayah Jakarta Timur 300 orang. Pemberian santunan kepada 11 ahli waris yang meninggal dunia dalam tugas dalam kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan 2015 diberikan kepada keluarga Sulistio Putranto, anggota Bantuan Operasi Bidang Operasi, dan Nur Sisworo, Kepala Regu Sudi Damkar PB Jakarta Pusat, Iwan Suprayanto, anggota Sudi Damkar PB Jakarta Pusat, Nur Sito, anggota Sudi Damkar PB Jakarta Pusat, Sumita, Kepala Regu Sudi Damkar PB Jakarta Utara, Yuswarman, Kepala Regu Sudi Damkar PB Jakarta Barat, Dimyati, anggota Sudi Damkar PB Jakarta Barat, Sugandi Sugeng, Kepala Regu Sudi Damkar PB Jakarta Selatan, Muksin, anggota Sudi Damkar PB Jakarta Selatan, Mansur, Montir Sudi Damkar PB Jakarta Selatan, Ermuri, garis miring Romawi 3, garis miring 2015, tanggal 1 Maret 2015, dan ditandatangani oleh menurut buku dari Branwir Batavia ke Dinas Kebakaran DKI Jakarta, urusan pemadam kebakaran di kota Jakarta mulai diorganisir pada tahun 1873 oleh pemerintah Hindia Belanda. Di latar belakang 1915 dan pada tanggal 4 Oktober 1917 pemerintah mengeluarkan peraturan baru melalui ketentuan yang disebut Statbat 1917 nomor 602. Ketentuan Penghormatan Pataka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pada Pataka Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Hormat! Saya akan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara Hari Ulang Tahun ke-96 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, undangan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin, perlindungan dan bimbingannya kita dapat hadir mengikuti 1919 merupakan hari bersejarah bagi pemadam kebakaran di Indonesia. Masyarakat terkenal akan perjuangan dan pengorbanan petugas pemadam kebakaran dalam penyelamatan korban jiwa,
dan kerugian harta benda pada kejadian kebakaran besar di perkampungan Melayu, tepatnya di Pasar Mester Jatinegara. Sebagai bentuk penghormatan terhadap petugas pemadam kebakaran masyarakat Betawi pada masa silam, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1929, memberikan plakat tanda penghargaan kepada Branwir Batavia di mana di dalamnya tertulis hari ulang tahun yang ke-10. Gerakan seruan kepada seluruh anak bangsa agar bersama-sama mencegah kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan lahan gambut guna menjaga dan mendukung kualitas ekosistem lingkungan hidup serta perwujudan gerakan penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Bahwa bencana dan kebakaran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di mana pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan kongruen bagi pemerintah dan urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar bagi pemerintah daerah. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat dari bahaya kebakaran, Mendagri telah menetapkan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten kota meliputi 4 indikator, yaitu 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten atau kota. 2. Tingkat waktu tanggap atau respon time 15 menit untuk wilayah pemukiman, 30 menit untuk wilayah lahan, dan 60 menit untuk wilayah hutan, di mana satuan petugas pemadam kebakaran harus siap sedia dan tiba di lokasi kejadian kebakaran setelah mendapatkan informasi. 3. Presentasi aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi. Dan 4. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3.000 sampai 5.000 liter pada wilayah manajemen kebakaran. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Museum Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Dan 2. Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pelabuhan Muara Angke pada hari ini, tanggal 1 Maret tahun 2015, saya resmikan secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu wujud nyata kepedulian Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Dr. Lintas Nasional yang disebut Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia atau APKI. Yang ketiga, pergerakan solidaritas bidang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat memberikan kontribusi yang sangat berani untuk mewujudkan Museum Pemadam Kebakaran. Jakarta sebagai kota terpadat se-Indonesia, jumlah penduduk terbanyak, maka kebakaran ini menjadi salah satu ancaman ya bagi kita semua, termasuk banjir.
ya bencana yang harus kita antisipasi itu banjir dan kebakaran. Sebagai konsekuensi, ya Jakarta sebagai kota terpadat di Indonesia, mungkin juga di dunia, ancaman kebakaran di Jakarta itu paling tinggi, sangat tinggi. Oleh karena itu, tindakan pencegahan menjadi sangat penting. Keberadaan balakan yang melibatkan masyarakat menjadi sangat penting. Ya, pemukiman padat itu juga harus selalu diinspeksi, diawasi untuk melihat jangan sampai sekecil apapun terjadi potensi kebakaran. Seperti kemarin saya ke Hause, ya, sawah besar luar biasa, karena padat seperti itu langsung habis. Termasuk saya minta pemadam kebakaran juga menginspeksi, mengawasi, mengontrol gedung-gedung bertingkat yang tinggi-tinggi. Ya, kita harus antisipasi. Bagaimana kita tidak minta ya, kita tidak minta gedung-gedung itu kebakar, tapi bagaimana kalau seumpama ya terjadi mudah-mudahan tidak lantai ke-20 atau 25 kebakaran, bagaimana? Ya, makanya dari itu tadi sampaikan perlu antisipasi. Jangan sampai terjadi kebakaran baik di pemukiman kumuh maupun di gedung-gedung yang tinggi bertingkat itu. Dengan ulang tahun yang sekarang ini harapannya apa Pak untuk pemadam kebakaran? DKI Jakarta ya damkarnya ini kan sudah teruji ya, sudah teruji, sudah terbukti. Nah, saya cuma berpesan kepada mereka semua siap siaga 24 jam ya, tingkatkan profesionalitas, cek peralatan dan latihan terus-menerus. 24 jam mereka harus siaga betul sehingga begitu ada calling kita langsung meluncur ya. Jangan ya, kemudian kita berleha-leha ketika tidak ada kebakaran. Sekali lagi sekarang ini setelah menghadapi musim penghujan biasanya rawan terhadap kebakaran. Maka kita siap sedia 24 jam. Pak, Bapak kan sebagai penengah dari Ahok dengan DPRD nih Pak, untuk masalah APBD nih Pak, ini gimana Pak? Saya berusaha legislatif, eksekutif duduk bersama. Mari kita pikir dampaknya bagi pembangunan Jakarta. Kita supaya lebih percepat lagi APBD segera selesai sehingga teman-teman ini SKPD bisa langsung tancap gas untuk bekerja. Itu aja sebenarnya. Saya yakin ya, tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Ya, pasti ada solusinya. Kalau kita bisa duduk bareng, berkomunikasi yang baik, ya. Tapi selama ini Bapak sendiri sudah menemukan Pak kejanggalan-kejanggalan di APBD? Ya, ada banyak kejanggalan saya tahu begitu ya, ada banyak kejanggalan saya tahu ya. Yang penting bagi sekarang ya, masa sih kita bertikai terus, kita bertekad terus ya. Ini lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif itu adalah kepercayaan ya. Itu adalah satu mitra, maka yang tidak masuk akal, janggal-janggal ya tidak bisa dong. Ya nggak? Itu aja saja ya. Selamat ulang tahun. UPT Mustiklanka.